Tapi kalau nanti The Fed, misalnya, The Fed itu bank sentralnya Amerika dan negara-negara barat menaikkan suku bunganya, itu besar kemungkinan seperti tahun 98, dolar itu bisa lari ke luar negeri. Ketika lari ke luar negeri, berarti dolar di Indonesia sedikit. Ketika sedikit, nggak bisa beli pangan, nggak bisa beli energi. Saat itulah akan terjadi resiko yang sangat besar seperti terjadi Memungkinkan nggak itu terjadi? Ya mungkin, tergantung sekarang ini kan sejauh mana Indonesia bisa mengatur dolarnya dengan baik hari ini kan, karena semua tergantung sama dolar. Sehingga peluang kemungkinan itu sangat terjadi. Paling tidak bayangan saya kalau nggak tahun ini tahun depan. Hari ini belakangan kita terkait dengan kenaikan harga yang luar biasa naik ya. Di beberapa lokasi kita itu tahu. Bahkan pesawat sendiri yang punya bahan bakar aftur namanya, itu kenaikannya luar biasa. Beberapa tempat kenaikan 300.000, 500.000 sampai 2 kali lipat dari nilai harga tiketnya. Nah, sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya. Ini kan apalagi akan ada uji coba dengan My Pertamina di beberapa lokasi ya. Kemudian juga terkait dengan pembatasan pembelian ini. Sebenarnya kondisi perminyakan sekarang itu seperti apa? Kita pengen tanya langsung sama pengamat kebijakan publik, ya sekaligus aktivis 98 yaitu Bang Agung Wisnuwardana. Kepada di sebelah saya, orangnya sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggil Bang apa Bung? Kayaknya biar energi aktivis Bung. Bung, oke. Bung Agung nih. Ini kan Bung Agung kan lagi viral ya, di mana-mana membahas tentang harusnya seperti ini. Sebenarnya kondisi realnya seperti apa sih sebenarnya? Jadi gini, kalau kita ngomongin harga minyak itu nggak bisa dilepaskan, minyak dalam negeri ya, itu nggak bisa dilepaskan dari harga minyak dunia untuk konteks kita. Ya, oke. Nah, ada sebuah pertanyaan menggelitik, sebenarnya harga minyak dunia itu yang sekarang itu sudah tembus di angka 100 lebih ya, US dollar per barrel. 104 kalau nggak salah, 107, 2 hari yang lalu 107 US dollar per barrel, dan kemungkinan nanti akan terus meningkat sampai 190 loh. 190 US dollar per barrel, kemungkinan ya, prediksi itu ya. Nah, pertanyaannya dari mana sih ini sebenarnya harga ini muncul kan gitu ya. Ini yang harus kita ketahui supaya kita ternyata harga minyak dunia itu muncul menjadi tinggi, itu penyebab utamanya 80% itu ditentukan oleh future trading namanya. Apa itu? Makanan apa itu? Future trading itu adalah perdagangan terkait dengan spekulasi komoditas pasar berjangka. Jadi komoditas pasar berjangka. Termasuk di dalamnya minyak. Termasuk minyak. Hampir sebagian besar komoditas itu dijual di komoditas pasar berjangka. Ya, itu intinya paper. Jualan paper, jualan kertas. Jualan kertas. Di mana jualan kertas ini penuh spekulasi gitu loh, kira-kira. Nah, inilah perdagangan non real sebenarnya, bukan barang dan jasa, tapi non real berupa paper, bukan barang aslinya, tapi dia digoreng berulang kali seperti perdagangan saham. Itu 80% penentu harga minyak dunia itu dari situ, bukan dari supply and demand, perlu bicara secara khusus, bukan dari permintaan dan penawaran. Nah, permintaan penawaran sebenarnya sekarang ini masih memungkinkan untuk minyak itu diharga dengan murah gitu sebenarnya. Seperti di Indonesia saja, untuk biaya produksi minyak sampai keluar minyak mentah, itu menurut SKK Migas itu sekitar 20 US dollar per barrel. 20 US dollar per barrel loh. Berarti kalau harganya 100 US dollar sekarang di minyak dunia kan untuk beliau seperlimanya. Ya kan seperti katakan tadi kan 20, 100 kan sekitar 80 persenannya itu karena spekulasi pasar berjangka gitu loh. Jadi, nah persoalannya hari ini spekulasi pasar berjangka itu penuh kekhawatiran, penuh gejolak gitu loh. Ketimpangan supply and demand 1% saja itu bisa menyebabkan gejolak di komoditas pasar berjangka tadi. Spekulasi orang itu jadi gejolak gitu loh. Kekhawatiran itu tinggi. Nah, sekarang ditambah lagi ada terkait dengan Ukraina Rusia. Rusia itu adalah penyuplai 4% dari minyak mentah dunia. 4%. Meskipun 4, tapi itu sebenarnya banyak tuh. Iya pastilah 4%. 1% saja timpang supply demand itu spekulasi itu tambah gejolak gitu loh. Apalagi ini 4%, kira-kira gejolak nggak? Super gejolak gitu. Kenapa akhirnya harga minyak itu melambung sangat tinggi sekali itu. Ditambah lagi
sekarang mulai dikembangkan namanya energi baru terbarukan. Namanya entah dengan air, dengan angin, Listrik, dengan gitu. nanti listrik gitu ya. Itu Eropa sedang mengembangkan. Itu menambah kekhawatiran lagi. Artinya energi fosil akan semakin dikurangi kan. Itu menyebabkan para spekulan di spekulasi pasar berjangka lebih gejolak lagi, bikin naik lagi gitu kan. Terus kemudian kalau kita baca lagi terkait dengan climate change, Apa itu? perubahan iklim. Oh, ya. Perubahan iklim itu karena energi fosil itu kan menimbulkan emisi karbon. Oke. Nah, emisi karbon itu kan menambah polusi. Ketika polusi, banyak pihak sekarang dunia memikirkan harus diubah nih, tidak pakai energi fosil lagi kan gitu ya. Itu tambah spekulasi lagi. Tambah gejolak lagi di pasar komoditas berjangka tadi itu. Jadi, ternyata kalau kita telusur dengan detail, penentu harga minyak menjadi melambung tinggi ini ternyata adalah future trading tadi. Spekulasi pasar berjangka, dan ini adalah perdagangan non real. Seharusnya kalau dagang itu kan ya minyaknya jelas, gasnya jelas kan gitu ya, jumlahnya berapa itu yang didagangkan. Tapi sekarang itu akhirnya paper itu jauh melampaui perputaran uang dalam komoditas, itu melampaui barang realnya. Inilah sektor non real namanya. Sektor non real itu yang menimbulkan problem besar gitu. Kemudian yang kelima saya menyampaikan terkait dengan US dollar. Di mana perdagangan luar negeri hari ini itu perdagangan internasional itu harus pakai US dollar. Kalau nggak pakai US dollar itu nggak bisa dagang gitu loh kira-kira, nggak bisa beli sesuatu. Sementara US dollar itu sejak tahun 70 itu nggak ada underlying emasnya. Jadi dia kertas lagi gitu. Dicabut ya. Dicabut, dihilangkan. Nah, itu fiat money itu ya. Jadi uang kertas yang tidak ada underlying, tidak ada penjaminnya. Tidak penjaminnya. Itu yang menyebabkan inflasi. Inflasi terus-menerus meningkat sejak tahun 70 gitu. Jadi kalau ngelihat dari sini persoalannya bukan supply and demand loh ya. Persoalannya bukan permintaan dan penawaran, bukan barang nggak ada. Tapi banyak hal yang tadi. Banyak tadi yang non real, spekulasi, US dollar itu yang malah menentukan. Apalagi dolar lagi naik nih terhadap. Oh iya, itu tambah parah. 15.000 lebih. Betul. Memang Indonesia hari ini kurang secara kebutuhan karena sehari itu hanya kurang lebih bisa menghasilkan minyak itu 800.000 barel per hari. Sementara kebutuhannya kurang lebih 1,4 sampai 1,5 juta barel per hari. Berarti kan ada plot impor ya yang diperlukan ya. Tapi kan harusnya gini dong, kalau adil kita ya, minyak yang dihasilkan dari bumi Indonesia dihargai dengan harga pokok produksi dong. Harusnya dong. Baru yang impor bolehlah pakai harga minyak dunia. Tapi saya melihat sepertinya Pertamina menghargai juga dengan harga minyak internasional. Itu yang bikin parah menurut saya. Itu yang maksud saya harus mulai dihitung ulang lah tentang minyak ini, tentang gas kita gitu ya, supaya kita itu mendudukkan pada posisi yang tepat gitu ya. Memang juga kita itu masih punya cadangan hidrokarbon kurang lebih 128 cadangan hidrokarbon. Tapi memang perlu eksplorasi, perlu penelitian lagi gitu lah. Itu masih memungkinkan Indonesia itu bisa berproduksi lebih dari itu. Tapi menurut saya yang perlu kita pikirkan adalah energi baru terbarukan yang selama ini nggak pernah dipertimbangkan, nggak pernah diperhitungkan sama sekali, nggak serius menanganinya kan gitu ya. Itu yang harusnya dikelola dengan cukup baik. Termasuk juga korupsi di jalur hulu hilir terkait dengan minyak ini kan juga banyak diprediksi, banyak diperkirakan orang bahwa ada korupsi lah di hulu hilir kita ini kan. Tidak terjadi pengetatan terkait dengan pengawasan ya. Ya, itu kan jadi titik kritis juga gitu kalau kita lihat ya. Tapi intinya gini lah, saya ingin menyampaikan, persoalan minyak dunia ini bukan supply and demand. Bukan supply-nya ada, demand-nya ada. Persoalannya ternyata komoditas pasar berjangka ini yang non real, ini yang menyebabkan problem luar biasa. Yang mempengaruhi harga minyak jadi melambung tinggi, spekulasi itu sebenarnya. Ada ini kan Pak Presiden Jokowi itu kan menyebutkan bahwasanya negara itu terlalu menanggung beban berat subsidi minyak ya. Sehingga ada kemungkinan akan mencabut subsidi di beberapa sisi dengan cara membatasi tadi. Ya kita tahu persis ya teman-teman semuanya, ada My Pertamina yang sedang digalakan ya. Meskipun sekarang bintang 1 ya. Ya netizen Indonesia itu luar biasa ya. Bintang 1 untuk naik ke angka bintang 2, bintang 3 itu luar biasa nantinya. Yang menjadi pertanyaan kami ya, kita itu adalah betul nggak sih sebenarnya subsidi ini memberatkan negara gitu. Di satu sisi yang poin satu itu dulu Bung Agung tahan dulu. Yang kedua apakah memang masyarakat kita itu kan sebenarnya pemerintah itu
membanding-bandingkan nih. Oh, Malaysia segini mereka sanggup kok, ya. Singapura segini sanggup kok gitu. Ya Indonesia tuh sanggup. Itu seperti apa nih, Bung Agung? Yang belakang dulu saya jawab ya. Saya pikir nggak layak lah kalau kemudian membanding-bandingkan Malaysia segini, Indonesia segini itu saya nggak layak. Karena pendapatannya juga beda. Masyarakatnya itu pendapatannya beda. Penghasilannya beda. Artinya nggak apple to apple lah melakukan itu. Sehingga konteks argumentasi negara, Pak Jokowi dan juga kementerian itu menggunakan pembanding itu malah menyakiti hati rakyat menurut saya. Menyakiti hati rakyat. Pendapatannya segitu-gitu aja tapi dibebani yang sama dengan pihak yang lain kan gitu ya. UMR Jakarta aja ditetapkan turun ya? Iyalah, jangan sampai begitulah. Itu satu. Nah, kemudian yang sebelumnya tadi, apakah membebani? Gini, saya mau bicara faktual ya, dulu. Karena kan ini dari dulu tuh subsidi ini membebani APBN segala macam. Bahwa logika subsidi itu mungkin saja terjadi, tapi saya akan memulainya dari sini dulu. Dari kondisi kekinian. Bahwa beban Indonesia karena harus impor BBM tadi dan impor minyak mentah itu memang akhirnya membutuhkan dana lumayan besar. Oke ya? Lumayan besar. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang juga Indonesia itu juga dapat windfall. Apa itu windfall? Untung beliung dari komoditas yang Indonesia kaya. Contoh batu bara. CPO, itu CPO minyak sawit. Itu contoh dua aja yang sangat luar biasa nih. Itu ternyata sampai bulan Maret kemarin, kalau nggak Maret, Juni ya, nanti cek lagi lebih plus ya, itu bisa mendapatkan pemasukan surplus APBN kita itu 132 triliun rupiah. Itu real, itu angka, dananya ada. Jangan hoax ini. Enggak. Itu clear yang disampaikan oleh Pak Bu Sri Mulyani bahwa surplus APBN kita nanti bulannya mungkin perlu dicek lagi ya, apakah Maret atau Mei atau bulan apa yang pas, tapi intinya surplus dari windfall ini tadi. Jadi untung beliung karena komoditas kita banjir dan kita bisa jual banyak ke luar negeri kan, sehingga dapat uang banyak. Nah, itu kan sekitar 132 triliunan. Itu baru Mei loh. Artinya kalau terus ini bertambah sampai akhir tahun kan nambah lagi. Nambah lagi windfall-nya. Sementara kebutuhan subsidi itu sampai bulan Mei kemarin itu Juni itu sekitar 60 triliun saja. Sampai akhir tahun itu sekitar 134 triliunan. Tapi Pak Jokowi ngomong 500 triliun itu. Itu totalan nanti ya, kalau kita bicara totalan ya. Total semua. Nah ya, kalau kita bicara konteks ini sampai ke ujung sana berarti windfall kita itu bisa nutupi loh. Bisa nutupi subsidi tadi itu. Harusnya tidak memberatkan. Tidak memberatkan dong. Kembali kan logika kita kan, logikanya sebenarnya pemerintah itu mau melayani rakyat atau mau meliberalkan harga kan gitu ya kira-kira kalau kita bicara tentang ketinggian. Nah oleh karena itu saya menyarankan untuk konteks yang faktual sekarang menurut saya nggak memberatkan dong subsidi itu ya. Kemudian yang ketiga, ayo ini kesempatan buat kita semua menggali lebih detail lagi persoalan terdalam negeri ini gitu loh. Bahwa persoalan terdalam negeri ini ternyata karena liberalisasi hulu, liberalisasi hilir gitu. Itulah persoalan sehingga kalau saya mengatakan gini, sebenarnya logika subsidi kan nggak tepat gitu ya. Karena kalau subsidi itu kan harusnya saya produksi harga misalnya saja, saya produksi harga 4.000, saya jual 3.000. Ya, saya bilang ya, saya produksi 4.000 minyaknya itu, saya jual 3.000. Sehingga terjadilah selek harga sekitar 1.000 itu subsidi. Nah, subsidi namanya. Kalau kita produksi 4.000 dijual 15.000. Nah itu namanya nggak subsidi dong. Nah itu namanya mendolimi namanya. Contoh, saya seperti yang saya katakan dari logika pertama tadi. Harusnya kalau Pertamina itu dan juga kontrak kerjasama itu menghasilkan minyak dengan harga rata-rata 20 US dollar per barrel, harusnya jualnya segitulah maksud saya itu. Yang agak lucu ya. Entah mungkin pendapatnya Bung Agung seperti apa. Kan sempat harga minyak kan turun ya. Ya. Tapi kenapa dulu harga Pertalite nggak pernah turun? Nah itu tambah lucu yang Rizky sampaikan tadi. Lucunya itu harusnya kan kalau itu harga minyak dunia, begitu minyak dunia turun, harusnya Pertalite, harga BBM juga ikut turun. Tapi jarang BBM itu turun itu jarang sekali. Jadi harga minyak mau turun sudah naik itu naik terus. Mau turun malas susah. Gitu ya. Kayak orang obesitas ya. Kalau mau turun tuh malas ya. Jadi kalau mau adil deh, sekarang gini aja. Yang mau adil,
minyak yang dihasilkan di sumur kita itu harusnya dijual dengan harga pokok produksi lah. Paling mentok ngambil untung ya 10% atau sekitar segitulah gitu menurut saya ya. Kan produksi minyak kita itu masih sekitar 50% ya. Nah, sisanya 50% impor misalnya. Kalau impor kita akhirnya membeli dengan harga minyak internasional. Nah, itu kalau kita mixing menurut saya nggak sampai seperti yang disediakan Direktur Utama Pertamina sampai harga berapa kemarin tuh, harga keekonomian Pertalite itu dianggap berapa? Kalau 16,5 atau 17,5 kan disebutnya itu. Kalau bahasa saya bukan harga keekonomian itu, harga liberal itu namanya. Artinya semua harga minyak dijual dengan harga pasar. Nah, harusnya kan Pertamina atau yang ngebor di Indonesia harganya ya jangan sama dengan harga minyak internasional dong, nggak gitu kan. Harusnya kalau dalam konteks kita ya harus dikeluarkan dengan harga pokok produksi, mentok ambil untung sebagian gitu loh. Itu persoalan mendasarnya di situ, Bu. Kalau kita bicara subsidi tadi, ya. Gitu. Dan dunia lagi krisis nih, pengen tahu gambaran ya. Siapa tahu ini teman-teman semuanya memahami. Sekarang kan dunia lagi krisis-krisis ya. Bisa nggak? Ini kan mungkin karena pengamat kebijakan publik juga paham politik. Ada Sri Lanka, ada Panama kemarin yang rame, Argentina, Albania. Nah, sebenarnya bisa nggak menyeret ke negeri plus 62, kasus krisis global yang terjadi, utang piutang ini sangat gitu. mungkin. Ini kan persoalan dia hanya hitung piutang kan. Contoh sederhana saja. 96-97 pertumbuhan Indonesia itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% loh. 8%. Luar biasa, 7-8% loh. Makanya Pak Harto percaya diri. Itu ya. Iya. Rencana pembangunan 5 tahun. Betul. Tapi 98 krisis moneter. Bubble ekonomi kan kita kan, karena ekonomi kita kapitalis, bubble ekonomi just langsung lembek, rupiah akhirnya jatuh selesai semuanya. Artinya peluang seperti di Sri Lanka itu mungkin terjadi. Toh sekarang misalnya ya, utang kita itu sudah 7.000 triliun, di atas 7.000 triliun. Duit apa? Ya duit. Duit apa daun? Duit itu 7.000 triliun rupiah. Nah, terus kemudian yang kedua, kita sekarang harga pangan sudah ikut naik, ya kan? Harga pangan dunia itu udah naik 50%. Wow. Sementara Indonesia itu sebagian besar pangannya impor. Dari mulai beras, jagung, gandum, berarti kedelai. Minsan ini mempengaruhi Minsan. Oh iya. Sebagai mahasiswa segala penikmat Minsan. Itu pasti akan naik. Kemungkinan naik sangat besar naik karena gandum itu ternyata diimpor sebagian besarnya dari Ukraina. Dan sekarang rantai pasoknya mengalami masalah. Jadi pangan itu bisa jadi masalah, gitu kan. Nah, nanti bisa menyentuh sampai ke beras. Karena apa? Ini semua tergantung devisa. Devisa itu karena kita punya dolar tidak, gitu kan. Indonesia hari ini masih ketolong karena kita masih punya dolar yang tadi. Dari hasil windfall. Jadi kenaikan komoditas itu menyebabkan dolar itu masih banyak dinongkrong di Indonesia. Tapi kalau nanti The Fed, misalnya, The Fed itu bank sentralnya Amerika dan negara-negara barat menaikkan suku bunganya, itu besar kemungkinan seperti tahun 98. Dolar itu bisa lari ke luar negeri. Ketika lari ke luar negeri, berarti dolar di Indonesia sedikit. Ketika sedikit, nggak bisa beli pangan, nggak bisa beli energi. Saat itulah akan terjadi resiko yang sangat besar seperti terjadi Sri Lanka. Itu terjadi? Ya mungkin. Tergantung sekarang ini kan sejauh mana Indonesia bisa mengatur dolarnya dengan baik hari ini kan. Karena semua tergantung sama dolar. Sehingga peluang kemungkinan itu sangat terjadi. Paling tidak bayangan saya kalau nggak tahun ini tahun depan. Itu sangat memungkinkan terjadi. Perkiraan. Intinya kan kalau nanti sudah menyentuh Pertalite, sudah menyentuh beras, sudah menyentuh hitungan saya tadi itu menyentuh LPG 3 kilo melon ya kan, gas melon mau dibatasi juga dengan kita lihat saja nanti. Terus juga. Kemudian menyentuh listrik 1.300, 900 sudah naik kan, 1.300 belum, 900 belum. Kalau itu nanti menyentuh sampai 1.300 dan 900, ya siap-siap saja. Menurut saya titik kritis akan terjadi dan itu sangat terkait dengan kondisi global sekarang. Harus mengencangkan ikat pinggang berarti kita. Maknanya mengencangkan ikat pinggang termasuk negara. Karena yang beresiko sekarang kan negara ya. Termasuk rakyat karena suatu ketika beras itu berkurang ya pasti kan harus mencari yang lainnya. Terus ketika LPG misalnya berkurang berarti kan harus dari mana kira-kira ganti kayu misalnya kan. Terus kemudian kalau listrik berkurang misalnya atau listrik itu pasokannya berkurang kan harganya jadi naik. Nah, itu semua sangat mungkin terjadi
Dan ketika itu terjadi, prediksi saya akan muncul gejolak sosial. Ketika gejolak sosial terjadi, berarti apa? Ya peluang kayak Sri Lanka ya kemungkinan terjadi. Ini saya udah berasap-asap nih. Dengan bahasa gejolak sosial. Sebenarnya ya Bung Agung ya, dari sekian banyak permasalahan yang tadi yang Bung Agung sebutkan, tadi ada oligarki, kapitalisme, ya tadi ya. Kemudian tuh krisis global. Akar masalahnya apa sih sebenarnya? Dan solusinya menurut Bung Agung ini gimana? Langsung saya kepada potensi masalah terbesar tadi, itu kan spekulasi pasar berjangka. Apakah people power itu kalau seandainya terjadi seperti 98 itu akan Indonesia akan kembali lagi ke normal kondisinya gitu, harga turun, atau emang ada solusi yang lain? Ya, saya akan memulai dari konteks krisis energi dan krisis pangan. Di mana krisis energi, krisis pangan itu harga melonjak tinggi itu ternyata bukan karena supply and demand. Tapi karena spekulasi pasar berjangka. Yang tadi itu melompatkan harga minyak yang harusnya produknya 20 sampai 30 US dollar jadi 100-an lebih. Itu karena spekulasi. Ya, future trading, paper trading gitu. Ini semua adalah perdagangan non real. Dan itu adalah sokoguru ekonomi kapitalisme, clear. Sokoguru ekonomi kapitalisme. Nah, ini tentu kalau kita alternatif apa yang bisa digunakan, ya harus dihilangkan yang begini. Karena mengganggu ini kan. Nah, pertanyaan kita kan kemudian, kalau ini mengganggu berarti harus dihilangkan. Siapa yang akan menghilangkan itu? Pertanyaannya gitu ya. Apa yang akan menghilangkan itu? Berarti harus ada sistem lain. Sistem lain yang mengharamkan hal seperti itu. Yang tidak membolehkan hal seperti itu, spekulasi pasar berjangka. Dan ini kalau dalam konteks Islam saya membacanya, ya. Kalau saya membaca konteks Islam, itu haram hukumnya, Bu. Karena perdagangan non-real. Perdagangan non-real, spekulasi, ada gharar di dalamnya, perjudian di dalamnya, dan itu semua masuk kategori riba. Dan kalau dalam Islam jelas itu haram hukumnya. Namanya dagang itu harus real-real saja. Mana sepatumu, mana minyakmu, mana berasmu, itu yang real-real saja. Jangan sampai non-real. Nah, paper trading inilah yang diharamkan dalam Islam. Ini harus dihilangkan. Nah, penghilangan itu kan kembali pada sistemnya. Sistem apa yang mengharamkan atau tidak membolehkan itu? Ya, itu kembali pada sistem Islam. Kemudian yang kedua, persoalan mendasar tadi pada US dollar. Berdagang harus pakai US dollar. Sementara US dollarnya itu fiat money. Tidak ada underlying emas dan perak. Dan itulah yang akan muncul riba juga. Persoalan terjadi di situ. Dan sekarang memang cara kapitalisme menjajah dunia itu pakai neo-kapitalisme namanya. Atau neo-imperialism. Kalau dulu menjajah pakai senjata fisik datang ke satu lokasi. Tapi sekarang menjajah itu sederhana. Pakai bank sentral, pakai dolar, semua harus nginduk pada dolar. Kalau nggak punya dolar ya kan terjajah terus-menerus gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah mata uang seperti apa yang akan menggantikan dolar ini? Ya mata uang yang memang basisnya real. Basisnya ada saja jaminan real, ada underlying emas dan peraknya. Dan inilah yang ditawarkan Islam, yaitu dinar dan dirham. Dengan dinar dan dirham itu, mata uang itu memang alat tukar saja, bukan alat penjajahan. Ketika alat tukar saja, maka semuanya kembali pada barang dan jasa. Ketika barang dan jasa, maka konteksnya yang sedang diperbincangkan adalah sektor real, mata uangnya juga mata uang yang real. Nah itu penyelesaian yang kita tawarkan lagi dalam konteks ini ya. Nah kemudian, dua ini ya tadi ya berarti ya. Itu yang paling dasar. Paling dasar dan semua tadi karena kapitalisme. Dan kita harus gantikan kapitalisme ini dengan sistem baru yang memang mengharamkan hal itu terjadi. Nah yang lain sifatnya teknis tadi ya. Supply and demand itu teknis. Energi baru terbarukan itu teknis. Nah sekarang pertanyaannya, people power ini bisa menyelesaikan nggak? Karena gitu kan. Bahwa people power itu bisa menyelesaikan ganti rezim. Ganti rezim bisa. Misalnya nanti ganti rezim siapa, ganti siapa, bisa. Tetapi sistem ini harimau ganti macan. Harimau ganti macan, atau macan ganti kucing, ya bisa. Ganti buaya. Ganti buaya, itu bisa. Cuman dia tidak bisa menyelesaikan ganti sistem tuh. Jadi kemungkinan siapapun yang rezimnya itu kemungkinan akan sama sebenarnya. Akan sama. Cuma ganti tokohnya aja. Akan ganti ke tokohnya. Spekulasi pasar berjangka tetap jalan. US dollar masih dipakai, kapitalisme masih terus dilakukan. Nah, berarti apa yang mesti kita lakukan? Ya harus ganti sistemnya kalau mau serius mengubah semuanya. Krisis energi, krisis pangan bisa selesai ya dengan ganti sistem. Nah, cara seperti itulah yang terbaik untuk kita lakukan. Lengkap banget. Itulah kira-kira poin penting menurut saya ya
Cuman saya tidak ingin mengurangi energi teman-teman untuk kritis ya. Tetaplah kritis, tapi kritisnya ditingkatkan. Jangan sekedar ganti rezim, tapi juga ganti sistem menurut saya. Nah ini seringkali dipelintir nanti sama buzzer-buzzer nih, oh ganti Pancasila, apa aku ngomongin kapitalisme bro, ini yang saya ngomongin kapitalisme, ya toh? Nanti saya khawatir ini dipelintir macam-macam makar dan sebagainya ya. Ini perlu ditegaskan lagi bahwa kita sedang ngomongin kapitalisme. Kayaknya nanti kita simpan pada pertemuan berikutnya, supaya netizen itu makin galau ya. Yes. Kan sekarang yang sering galau-galau gitu ya. Dan terima kasih Bung Agung Wisnuwardana. Artinya kemungkinan krisis global itu berpindah ke Indonesia mungkin saja terjadi. Sangat mungkin terjadi. Harus siap-siap kencangan ikat pinggang. Dalam konteks pribadi harus kencangan. Negara juga begitu ya. Negara harus serius. Serius. Kalau enggak ya Anda yang akan dapat resiko besar. Mau 2024 nih Bung Agung. Nanti ini Mas panjang juga kita bicara politik, menarik Bung Agung ya. Ya ini sekali kuatin. Tolong para calon pemimpin 2024 jangan cuma mikirin election lah, jangan cuma mikirin citra nih, krisis energi, krisis pangan ini gimana solusi lu. Nah ini apa yang solusinya? Nggak ada sama apa sekali. perlu debat terbuka dengan Bung Agung? Ya ayo. Oh ya, Bung Agung siap menantang siapapun calon presiden dan calon wakil presiden untuk bisa adu fakta, adu strategi. Ya, tapi Bung Agung nggak mau jadi presiden. Waduh, itu kata Pak Mahfud MD masuk sistem apa tuh? Yang malaikat tadi menjadi setan itu ya. Kalau nggak tahu tuh.